gabung loh, Pak. Baru bisa gabung. Sibuk, Bu Idam? Oh, selamat malam semua. Sibuk? Ya. Bu Idam lagi sibuk? Oh, enggak. Oh, enggak lagi ada halangan ya? Tempo hari? Saya lagi ini. Kenapa Bu Idam? Kebetulan saya, Pak, bawa anak berkumat dan juga saya sakit kurang sehat loh, Pak. Oke. Karena ya selama ini kurang bergabung. Iya, nggak apa-apa. Sekarang udah sehat ya, Bu Idam ya? Oh ya, gimana sih, Pak ya? Baru kita bilang aja lah, kita aminkan sehat. Iya, betul. Iya. Kebetulan saya kan lagi di penginapan di hotel. Ya, diaminkan saja ya. Hidup dalam iman. Amin. Oke. Ya. Bu Rini juga baru bergabung. Kemarin lupa handphonenya. Ya, Pak, minta maaf. Ya terlupa. Saya di rumah mama, ya terlupa handphone aku di rumah anak saya. Oh iya, nggak apa-apa. Dimaklumi. Ini kayaknya Bu Edit rada susah jaringannya, soalnya dia agak keluar masuk. Ya, tapi yang lain jelas ya suaranya. Jelas ya. Oke. Ya, udah lumayan terang Bu Edit. Yang hari ini, siapa yang singer bersama diri saya? Ada Bu Reni kalau nggak salah ya? Bu Reni. Bu Reni, terus? Dengan saya. Oh, Pak Jos sama? Satu lagi. Oh ya, oke ya. Sambil kita tunggu yang lain. Oke, kita latihan lagu dulu. Saat tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku
rahmat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau terus percaya ya Tuhan, bahwa sama seperti Yerusalem yang tetap dikelilingi oleh gunung-gunung, demikian Tuhan, sekalipun kami tidak melihat Engkau ada di sekeliling kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau hampiri Engkau dengan iman pada malam hari ini. Kami bawa iman kami yang terbaik, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hampiri Engkau dengan iman kami. Kami sepakat berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi kami sepakat pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan acara pertemuan doa ini ke dalam tangan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami tutup bungkus roh jiwa tubuh kami dengan kuasa darah Yesus, dan kami sepakat untuk mengikat segala kekuatan si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa kami ini, apapun bentuknya. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya tangan Tuhan menyertai jaringan internet, sehingga kami bisa mengikuti pertemuan doa dengan baik, dan juga listrik ya Tuhan. Terutama hati dan pikiran kami fokus kepada Tuhan yang ada di antara kami saat ini ya Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengerti hatimu, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya pasti Tuhan bukakan jalan-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat,
walau ku melihat namun kuasamu sempurna. Pasti Tuhan bukakan jalanmu di waktumu yang terbaik. Surga di waktumu yang terbaik. Surga haleluya. Kami mau menguatkan hati kami Tuhan, kami mau tetap percaya, sebab kami tahu Kau Allah yang dapat dipercaya. Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena Kau setia. Aku pilih memuji-muji Engkau saat kekhawatiran datang menerpa, saat ketakutan datang menimpa. Aku pilih bersyukur padamu. Aku tetapkan hatiku untuk bersyukur padamu. Haleluya. Aku tetapkan hatiku untuk percaya. Aku tetapkan hatiku untuk berserah dan menanti-nantikan Tuhan, dan menanti-nantikan Engkau. Sebab tidak Kau biarkan orang yang berharap kepadamu, orang yang berharap kepadamu Tuhan, takkan pernah Kau biarkan. Haleluya. Betapa besar kasih setiamu, kasih setiamu sampai ke langit. Terima kasih.
yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, kau kekasih jiwaku. Oh Yesus, kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah Kau sumber pengharapanku, Kaulah sukacitaku, Kaulah keselamatanku. Thank you Lord. Tuhan, kami tidak mau terburu-buru, karena pujian ini, penyembahan ini bukanlah sekedar pengisi acara, tetapi kami rindu Engkau menikmatinya, dan kami tidak terburu-buru ya Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sama seperti yang Kau katakan ulang-ulang kepada Brene, just like a dance, seperti menari dalam tarian, seperti tarian yang mengalun dengan simfoni, musik yang tidak terburu-buru, dinikmati oleh Tuhan. Kami mau juga belajar untuk berdiam diri di dalam hadirat, menantikan Engkau ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami.
Engkaulah cita-cita dan harapan kami Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan-Mu. Kami mau hidup kami ya Tuhan memuaskan hati-Mu. Kami mau ya Tuhan hidup kami menyukakan hati-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami, pujian kami di tempat yang maha tinggi. Kami mau datang dengan segala kerendahan hati dan kehausan. Kami tidak mau lakukan ini rutinitas. Kami tidak mau lakukan ini untuk mengisi pertemuan. Tapi kami mau bersekutu dengan Engkau, menikmati Engkau karena Engkau sungguh ada dan Engkau hidup ya Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Oh, thank you. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk penyelamatanmu. Terima kasih Tuhan untuk penyembuhan. Terima kasih untuk penyediaan-Mu. Oh, terima kasih untuk penghiburan Roh Kudus. Oh, speak to every heart. Berbicara kepada setiap hati. Kami mau teduhkan hati kami, belajar untuk mendengarkan Engkau di tempat yang tersembunyi. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu tak terhingga di sepanjang hidup kami. Kami mau beribadah sungguh-sungguh. Ketika Engkau memanggil umat-Mu Israel dari tanah perbudakan. Tetapi apakah yang Tuhan kehendaki daripadamu Israel selain takut akan Tuhan, menuruti perintah-Nya dan beribadah kepada Dia? Engkau tidak meminta kami untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, hanya mau beribadah. Firman-Mu yang lain juga berkata, bahwa kalau kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, Engkau akan memberkati roti makanan kami dan air minum kami. Dan Engkau akan menjauhkan segala penyakit dari kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, berbicara ke dalam setiap hati kami. Kami memberikan ruang waktu kepada-Mu untuk beracara di dalam setiap hati kami. Peribadatan kami pada malam hari ini adalah mencari wajah-Mu dan kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya kami yang lemah dikuatkan kembali, supaya kami yang berbeban berat diberikan kelegaan daripada Tuhan yang memiliki kekuatan yang supranatural atas kami. Kami mau terus semangat karena kami tahu Tuhan tidak lama lagi Engkau akan datang menjemput kami yang selalu setia menantikan Engkau. Haleluya. Oh, haleluya.
menginginkan Engkau. Kami mengharapkan Engkau, ya Tuhan. Kami merindu. Oh haleluya. Dengar mazmur yang keluar dari hati kami, ucapan syukur yang memuliakan. Oh karena nama Sande. Penyembahan adalah bukti, adalah ekspresi kasihku kepadamu. Penyembahan adalah dupa yang harum di dalam hadirat. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, itu akan terus menarik kami ke dalam kedekatan dengan Engkau, sehingga kami bisa merasakan Engkau, bahkan mendengarkan suaramu, bahkan sekalipun itu di dalam hati kami. Oh haleluya. Oh karena nama Sande. Oh karena nama Sande. Karena jamah setiap hati ya Tuhan. Roh Kudus bergerak di dalam setiap hati. Penuhi kami dengan anggur yang baru. Oh dengan api yang baru Tuhan, dengan air yang baru ya Tuhan, urapan yang baru. Kami mau setia mencari Engkau, terus setia mencari Engkau. Oh karena ini adalah esensi persekutuan dengan Engkau. Dan kalau kami menikmati Engkau seperti ini setiap hari, kami akan kuat sekalipun Tuhan tidak mudah di akhir-akhir ini ya Tuhan. Karena kami berjalan dengan kekuatan yang supranatural dari Tuhan yang Maha Kuasa. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu itu indah sekali ya Tuhan. Tidak ada yang dapat menyamainya. Hadirat-Mu suci, kudus dan manis. Itulah yang terus membawa kami kepada kekudusan, kepada kesalehan. Karena kami bersentuhan dengan Tuhan. Ketika kami bersentuhan dengan Tuhan, maka hadirat-Mu akan menguduskan kami ya Tuhan, mengubahkan kami, mentransformasi hidup kami, sehingga kami ya Tuhan mengerti perkara-perkara rohani, bahkan kami semakin serupa dengan Engkau. Oh thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu manis ya Tuhan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap hati, menyegarkan setiap jiwa yang dahaga. Oh haleluya. Engkau yang terus mengubahkan hati kami, semakin hari semakin murni ya Tuhan, semakin suci, semakin menginginkan Engkau, semakin tidak lagi ya Tuhan melekatkan diri kami pada hal-hal apa yang sementara dan di dunia ini ya Tuhan. Oh thank you. Ubahkan setiap orang, ubahkan ya Tuhan kami sekalian ya Tuhan, setiap kami yang mewakili pertemuan doa ini ya Tuhan, setiap kami kuduskan hati kami ya Tuhan, terus perbaharui hati kami, pikiran kami, supaya pikiran Kristus ada di dalam diri kami. Semakin hari semakin kami serupa dengan Engkau ya Tuhan, karena Engkau Bapa kami ya Tuhan. Kami adalah mempelai wanita yang akan nanti Tuhan bertemu dengan Tuhan. Itu kenapa selama kami di bumi, kami mau terus diproses. Kami mau terus diproses. Kami mau terus ditambahkan pengenalan akan Engkau, supaya kami tidak merasa asing nanti ketika saatnya Engkau akan menampakkan diri-Mu dan memanggil kami di dalam kemuliaan di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord.
Your presence so beautiful, wonderful. Itu indah sekali. And it's precious, berharga bagi kami ya Tuhan. Thank you Lord. Tuntunanmu Rohku, Rohku yang ku mau selalu mendengar suara hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu Rohku, Rohku yang ku mau selalu mendengar suara hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Thank you Lord. Berbicara kepada setiap hati kami selama pertemuan doa ini. Engkau yang mengendalikan Roh Kudus untuk apa yang harus disampaikan. I just want to share your hearts, not my own hearts, Lord. Engkau yang ingin menyampaikan isi hatimu, bukan isi hatiku ya Tuhan. Pengurapanmu Tuhan. Biar kami menangkap apa yang paling penting, supaya kami terus berjaga dan bersuka cita menantikan Engkau ya. Oh, thank you Lord for your presence. Thank you Lord for the peace, for the joy. Berbicara kepada setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sebelum saya bagikan sedikit sharing, saya mau tanya, sebentar. Kalau ketika kita menyembah seperti ini, apakah para sahabat menikmati bermazmur yang lama atau banyak lagu-lagu? Mazmur atau lagu-lagu? Karena saya memang suka bermazmur, karena saya sangat menikmati itu setiap hari persekutuan sama Tuhan. Apa nanti lagunya mau diperbanyak atau mazmur juga? Mana yang lebih dinikmati? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Sangat ya. Ya, puji Tuhan. Karena saya sendiri dengarkan juga video itu untuk beberapa hal, karena mungkin ada yang saya perlu evaluasi, dan memang saya sendiri sangat menikmatinya gitu ya. Saya sangat menikmati penyembahan yang saya kerjakan gitu ya, dan itulah kehidupan saya gitu ya. Nah, kalau gitu biar nanti terus mengalir dalam penyembahan bermazmur, karena mungkin juga para sahabat tidak begitu clear dengarkannya selama pertemuan doa. Jadi dengan video bisa lebih jelas suaranya gitu ya.
Oke, baru bergabung Pak Ara ya. Gimana Pak Ara, kabar anaknya sudah sehat? Sudah sehat? Udah ya? Ya, oke, puji Tuhan. Kalau gitu, saya mau sampaikan hal yang berkat rohani saya dapatkan selama 1 minggu ini, dan nggak terlalu lama gitu ya, nggak terlalu lama karena saya nggak mau redundant, mengulang-ulang gitu ya. Saya hanya mau tekankan bahwa kita sungguh bersyukur, dan saya tahu berdasarkan hikmat Roh Kudus yang diberikan pada saya sebagai gift gitu ya, untuk mengenali dengan the spirit of discernment, untuk mengetahui siapa yang dari Tuhan apa enggak gitu ya. Dan itu terklarifikasi seiring berjalannya waktu. Kita bersyukur diperkenalkan dengan Brandon Brick ya. Dan saya apalagi hari ini betul-betul Roh Kudus teguhkan saya bahwa saya akan menjadi bagian daripada pendoa yang memang Tuhan bicara kepada Brandon. Tuhan akan bangkitkan pasukan doa dari berbagai belahan dunia untuk memang mereka Brandon sendiri ada pokok-pokok doa karena dia kan memang watchman atau perlihat untuk Amerika, tapi bukan cuma Amerika doang gitu ya, bukan cuma Amerika, tapi untuk kebangunan rohani dan terutama kedatangan Tuhan gitu ya. Jadi setiap hari saya berdoa dengan dia, bahkan video-video yang lama kalau dia nggak lagi muncul, saya putar ulang video-video yang lain karena itu sangat membakar semangat saya. Bahkan juga ada hal mungkin saya yang miss ketika saya dengarkan ulang, saya kemudian dikuatkan kembali gitu ya. Nah, dan saya katakan dari awal saya tahu bahwa ini dari Tuhan, dan salah satu saja ya yang belakangan ini ketika doa pada bukan hari ini tapi kemarin ya, ketika dia banyak berdoa berbahasa roh, kemudian Tuhan karuniakan penglihatan gitu ya, dan dia dapatkan tentang oh ya, Bu Eni Pratama juga bergabung ya. Ada tiba-tiba warna di bawah, ternyata orang Bekasi datang ya. Jadi dalam 24 jam jadi kita doa ya, saya kan ikut doa. Dia dapatkan penglihatan bahwa Trump akan mengadakan kerjasama perjanjian mineral dengan Zelensky gitu ya. Dan memang seperti itu ya. Apa yang didapatkan dari banyak hal kan kalau ikutin videonya, dan itu tergenapi. Nah, hanya tidak persis sama seperti yang dia lihat karena memang Tuhan jawab doanya. Makanya kan Tuhan minta dia berdoa, Tuhan bilang sama dia ada yang hal-hal yang bisa diubah, dikurangi karena ada yang berdoa, karena dia penjawab doa. Tapi ada yang memang Tuhan sudah tetapkan ya, untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, dan itu dalam hitungan 24 jam langsung muncul di berita bagaimana Trump itu mengadakan perjanjian dengan Zelensky ya, perjanjian mineral. Nah, saya awali dari situ untuk membuat kita terbangun bahwa apa yang didapatkan itu bukan omong kosong ya. Saya memang tidak punya gift seperti dia, tapi saya nggak pernah pertanyakan apa yang didapatkan karena Roh Kudus juga sudah berbicara ke dalam hati saya pesan yang sama gitu ya. Nah, bahwa kedatangan Tuhan ini yang penting, yang pertama bahwa kedatangan Tuhan itu sungguh memang tidak lama lagi ya. Berkali-kali dalam videonya dikatakan Tuhan memberikan waktu reprieve ya, penangguhan hukuman sebelum masa kesukaran itu dengan berbagai penglihatan, dan juga ada orang yang kirim dia bahwa dalam 4 tahun Tuhan memperpanjang masa anugerah ya, grace extension, untuk apa? Untuk benar-benar memberikan waktu kepada orang-orangnya yang mau berdiri untuk mempersiapkan namanya
namanya tuaian, dan itu kan juga yang sedang dikerjakan oleh salah satunya ya ada apostol Catherine Kier, ya, dia menuai dari Amerika dan juga GMS ya tentunya ya. Nah, Tuhan memberikan waktu untuk mengumpulkan jiwa-jiwa karena Tuhan mau menyelamatkan banyak jiwa. Nah, poin yang kita harus garis bawahi adalah, dan saya dapatkan itu. Saya udah pernah bilang rasanya, dan saya ketika doa tadi siang ya tanya Tuhan, what I have to convey, apa yang harus disampaikan, boleh nggak sampaikan ini? Dan saya seperti firman Tuhan juga katakan, hanya firman Tuhan lah yang benar. Tapi kalau yang lain itu harus diuji. Nah, jadi kalau para sahabat dengarkan ini, boleh diuji, tapi saya sendiri yakin memang dulu pernah saya dapatkan, dan itu berkali-kali. Saya mungkin umurnya itu sekitar kurang lebih 50 tahun saja. Kurang lebih 50 tahun. Dan saya juga dapatkan, dan saya terus uji, tapi selalu muncul bahwa saya tidak akan pernah mengecap kematian. Dan ketika saya dapatkan dari Brandon bahwa Tuhan memberikan 4 tahun, dan itu semuanya nggak cuma omong kosong, karena dia juga udah dapatkan di belakangan ini video bagaimana pembangunan bait suci ketiga itu akan dinego ya, akan dinego untuk pembangunannya, karena itu kan salah satu penggenapannya ya, dibangunnya kembali bait suci ketiga. Nah, dan terutama hal-hal yang ada banyak, jadi kalau ngikutin pasti nyambung gitu ya, ada banyak hal tandanya. Saya seperti Sadu Suntal Faraj baru-baru ini dengan segala kerendahan hatinya, dia ini nabi yang udah 30-40 tahun dipakai oleh Tuhan, dan nubuatannya juga di waktu yang lalu itu banyak terjadi. Tapi sebagai manusia dia ada miss, dan baru-baru dia minta maaf. Nah, saya pun meneladani gitu ya, karena saya yakin berbulan-bulan, bertahun-tahun saya dapatkan itu, bahkan udah lama, bahwa saya rasa saya nggak akan umur panjang gitu ya. Maksudnya bukan kematian karena yang natural, tapi saya percaya bahwa saya tidak pernah punya gambaran atau perasaan bahwa saya akan umur tua. Dan ketika saya dengarkan Brandon yang sekian kalinya, kurang lebih 4 tahun lagi Tuhan berikan waktu. Dan kalau kita pikir aneh ya, nggak bisa diterima, sama seperti dulu ketika zaman Nuh ya mempersiapkan bahtera. Apakah ada orang di sekitar itu yang ngerti? Hanya mereka yang punya komunikasi sama Tuhan, yang bisa naik ke dalam alam roh. Makanya ketika kemarin ulang tahun saya katakan, ketika saya malah berpuasa ya, saya masuk ke dalam dunia roh, dan di situ saya bisa terima semuanya, bahwa benar kita hanya diberikan waktu tidak berpuluh-puluh tahun lagi gitu ya. Nah, penekanannya adalah bahwa ya, sebelum ke penekanannya, kalaupun saya salah apa yang saya dapatkan gitu ya, saya nggak perlu merasa gengsi untuk mengakui kalau one day ternyata tidak seperti yang saya rasakan selama bertahun-tahun, bahwa memang saya nggak tahu bahwa saya yakin bahwa saya nggak akan mengalami kematian, dan saya tidak akan umur panjang, kurang lebih 50 tahun, dan persis apa yang didapatkan oleh Brandon. Nah, juga ada orang yang tadi kirim kepada dia, ya dia dapatkan bahwa Tuhan tuh nggak lama lagi datang. Nah, kembali ke Nuh ya, dan di perjanjian baru juga kan dikatakan sama seperti kedatangan Nuh, demikianlah orang makan dan minum. Nggak tahu, orang selalu punya rencana segala macam gitu ya, tetapi dia nggak peka dengan agenda Tuhan. Hanya orang yang masuk ke dalam dunia roh itulah yang kemudian mengerti apa yang terjadi di dunia roh gitu ya. Ya, saya bersyukur. Dan saya bersyukur itu yang saya dapatkan ketika saya berpuasa. Saya bahkan kemarin saya malah berpikir udah mau siap-siap. Saya pikir kemarin itu hari Sabtu, udah buru-buru cepat mandi dulu. Ternyata saya lihat, oh ini masih hari Jumat. Karena saya udah mau buru-buru bersemangat, nanti hari pertama Minggu saya mau puasa total lagi. Saya mau masuk ke dalam atmosfer, dan itu bisa dirasakan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati, gitu ya. Poin penekanannya adalah, yang saya mau katakan adalah soal waktu hanya Tuhan yang tahu.
tapi kita diberikan hikmat untuk memahami berdasarkan kegenapan firman Tuhan. Misalnya kayak selain rencana pembangunan bait suci ketiga, kemudian ditemukannya lembu merah yang nggak bercacat kan, udah ditemukan. Kemudian juga apa yang dinubuatkan tentang kitab Yehezkiel, bagaimana Iran itu akan bergandengan tangan dengan Rusia, itu kan ada ya ditulis. Itu benar-benar sedang mereka kerjakan, dan hanya Brandon yang bisa dapatkan itu ketika dia berbahasa roh, berdoa, bersekutu sama Tuhan gitu ya. Nah, ya saya mau ingatkan kita, jangan lihat sekeliling kita, apalagi kayak saya gitu ya. Saya gak jadikan patokan kota ini untuk saya berjaga gitu ya. Tapi memang semua orang harus tertuju matanya kepada nubuatan yang tulis dalam Alkitab tentang Israel, tentang bangsa Israel. Nah, poinnya adalah pada kita. Saya mau katakan pada kita, let's say katakan 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Saya mau katakan, tidakkah kita akan bertekad? Tidakkah kita akan bertekad dengan sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kehendak-Nya, untuk sungguh-sungguh bertahan apapun resikonya, ya, apapun masalah kita mau katakan bahwa sekalipun aku nggak dapat apa-apa, Tuhan sudah siapkan saya jauh lebih besar daripada hal untuk dinikmati sementara. Nah, itu yang saya mau tekankan. Saya awali dengan tadi apa yang saya dapatkan, apa yang didapatkan Brandon gitu ya. Semuanya dia dapatkan itu dari persekutuannya dengan Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh berbahasa roh, dia dapatkan Tuhan, biarkan Tuhan perlihatkan. Saya bilang, dan memang saya tak tahu bahwa orang ini dari Tuhan. Saya bisa membaca bahwa orang ini sebetulnya sungguh hati yang murni ya. Dia mencintai Tuhan, dia mencintai Tuhan Yesus, dan dia hatinya murni gitu ya. Dia juga punya keluarga yang takut akan Tuhan, juga istri dan anaknya gitu ya, dan dia dipakai luar biasa. Nah, jadi saya mau katakan poinnya adalah, saya ulangi, let's say itu tidak puluhan tahun lagi. Dan kalau kita gak ngerasa masa sih, ya sama seperti yang dikatakan perjanjian baru. Sama seperti orang itu hanya karena ngelihatnya selalu horizon ke dunia ini, nggak pernah ke Tuhan gitu ya. Akhirnya dia nggak salah nangkap, padahal ditegaskan lagi di dalam perjanjian baru. Sama seperti peristiwa Nuh ya, peristiwa Nuh kan kita udah tahu, Nuh ingatkan orang tapi pada nggak percaya. Kemudian juga di perjanjian baru ditekankan sama kayak gitu, nanti kedatangan Tuhan. Orang bersuara nggak akan nanggap. Bagaimana kita akan bisa menanggap kalau kita punya kehidupan yang sama, kalau kita punya kerohanian yang sama? Nah, kalau orang hari-harinya menghabiskan waktu banyak scrolling through social media, nonton yang nggak penting, dia nggak ada persekutuannya, bagaimana dia akan mengerti perkara-perkara rohani? Nah, jadi saya selaku pemimpin rohani, saya bagikan inspirasi ini untuk membuat kita bertekad. Let's say hanya beberapa tahun lagi, apakah mau ketinggalan? Hiduplah sesuci yang kita bisa lakukan. Hidup sungguh-sungguh, hidup murni, hidup suci, beribadah dan cari Tuhan. Ya, itu yang saya mau tekankan kepada kita, karena saya juga dapatkan itu. Gak terlalu lama lagi Tuhan akan datang. Dan kemudian setelah itu masuk namanya masa kesukaran, dan akan susah bagi orang untuk mempertahankan iman di masa itu. Ya, disitulah yang orang harus dipaksa untuk menerima tanda binatang. Sedangkan sekarang aja udah susah bagi kita, apalagi nanti masa kesukaran itu. Nah, jadi saya mau katakan, terus bersemangat. Ya, jadikan apa yang dapatkan Brandon itu sebagai motivasi bagi kehidupan kita, supaya kita nggak selalu fokusnya ke dunia, selalu berfokusnya pada kehidupan saya. Itu bukan nggak penting, tapi Alkitab sudah berkata bahwa kalau kita cari Tuhan, ya, nanti juga dibaca di rema-rema yang saya bagikan gitu ya. Kalau kita untuk beribadah, Tuhan tuh nggak tahan melihat kehidupan kita. Dalam arti apa? Nggak tahan membiarkan kita dalam mungkin kesakitan yang berkepanjangan dan permasalahan, karena hatinya itu begitu mudah tersentuh ketika orang bertobat,
ketika orang menyesali diri, ketika orang mencari Tuhan, hati Tuhan itu cepat luluh untuk kita, gitu ya. Jadi harus jangan menjadi sama dengan cara orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kan selalu saya tekankan dulu, sekalipun gereja yang saya rekomendasikan itu adalah yang terbaik menurut saya karena di sana ada anggur baru, tapi kita masih beda. Kita harus selalu ikuti tuntunan yang lebih tinggi lagi, yaitu yang diberikan oleh Brandon. Dan kalau para sahabat ada waktu, juga saksikan itu, jadikan itu sebagai salah satu video yang akan terus membakar semangat kita, mengingatkan kita tentang hal-hal yang akan datang, gitu ya. Terbukti kalau saya harus ceritakan nanti akan panjang karena saya ikutin, jadi saya cukup detail tahu bagaimana apa yang didapatkan itu. Ada yang berlaku cepat seperti kemarin dalam 24 jam digenapi, ada yang kemudian butuh berbulan-bulan, dan ada yang belum digenapi, gitu ya. Nah, tetapi kalau yang dari Tuhan itu pasti digenapi. Jadi saya mau katakan, tetaplah bersemangat dan miliki hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena sama seperti orang ya. Makanya saya sebetulnya juga udah pernah saya katakan ke Tuhan juga, saya bilang saya itu bukan nggak mau melayani. Tapi kalau kita ketemu orang yang gak punya kesungguhan hati, sama seperti kasih makan bayi. Kalau bayinya itu gak selera makan, gak mau makan, di mulutnya ditutup rapat-rapat, kita udah kewalahan masukkan ke mulutnya, dimuntahin lagi, atau mungkin lari sana kemari, itu benar-benar menguras tenaga, gitu ya. Tapi saya nggak lupa untuk mendoakan. Cuma saya udah bilang ilustrasi. Kalau orang udah punya kesungguhan hati terhadap sesuatu, apapun itu, mungkin mau mengejar tempat makanan, atau mungkin mengejar karir, dalam hal finance mungkin, apapun itu. Kalau itu sudah menjadi impiannya, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, kenapa kemalasan, kemudian masalah menjadi dominan? Karena memang kesungguhan hati itu tidak lebih kuat daripada tantangan yang ada. Nah, makanya saya dengan kita pun ya, dengan kita yang ada di komunitas kita yang nggak mau bangun gitu ya, saya juga dapatkan begini, orang kalau mengikut Tuhan itu harus datang dari kasih. Nah, Tuhan juga nggak mau misalnya saya follow up si A, si B, orang dia nggak pernah punya hati sama Tuhan kok, nggak pernah cinta Tuhan, terus aku mau paksa-paksa, disayangnya lelah, Tuhan juga nggak mau. Sama seperti kita, misalnya ada di antara kita atau anak kita yang pengen dipaksain dijodoh-jodohin sama seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, tergantung keadaan anak kita misalnya seperti apa. Tetapi orang itu nggak cinta kok, nggak sayang, ngapain? Nanti juga nggak akan, ujungnya itu tidak akan pernah bahagia. Nah, sama Tuhan juga nggak mau dipaksa, harus datang dari hati kita sendiri. Makanya kalau saya lihat orang-orang, karena Roh Kudus memberikan saya pengertian, saya bisa tahu, oh ini hatinya sebenarnya nggak bersungguh-sungguh. Jadi saya nggak terlalu paksakan diri, karena sampai sekarang nggak pernah berubah. Ini yang Tuhan mau saya kerjakan. Ya, ada juga saya baru jangkau di daerah perumahan sini, yang saya tekankan selalu adalah ada yang hilang dari kekristenan. Kristen just goer, cuma pergi ke gereja, tapi hidupnya still remain the same, hidupnya tetap sama. Bukan itu yang Tuhan cari. Makanya firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku akan diselamatkan. Itu artinya bukan semua orang Kristen akan diselamatkan. Kalau cuma ke gereja itu gampang. Orang yang diantara kita bahkan di luar sana yang nggak baca Alkitab setiap hari, yang nggak berdoa setiap hari, itu juga bisa ke gereja karena itu udah kebiasaan. Dan agak sungkan kalau nggak ke gereja kan, apalagi udah rutinitas ke gereja. Tapi bukan itu ukurannya. Di dalam hati, apakah ada hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Adakah hati yang mengasihi Tuhan? Adakah hati yang mau taat? Adakah hati yang takut akan Tuhan? Itu yang dicari. Dan itu yang selalu saya katakan. Dan baca Alkitab. Brandon kalau perhatikan, saya bukan menyamai dengan orang yang luar biasa ini ya. Tapi ya, cara bicaranya kurang lebih seperti saya ya. Redundant, diulang-ulang, itu melulu baca Alkitab. Berbahasa roh, cari ini, memuji Tuhan.
Saya dan dia, maksudnya itu kalau kita lihat ya, kalau kita compare misalnya dengan Pastor Phillips misalnya, seorang yang dipakai dalam pengajaran, bisa menyampaikan firman-firman secara urut banyak gitu ya. Saya lebih cenderung bagikan berkat itu di dalam yang dibagikan ya di panduan doa. Oh ya, sebelum lupa, nanti Bu Edith tolong bagikan itu juga ya, firman itu kepada mereka yang di perjangkauan. Kita tabur saja, kita lakukan dengan iman, walaupun gak setiap pagi kayak dulu. Jadi ketika bagikan sempat, teruskan ke situ ya, karena firman itu lebih berkuasa. Ya, kita berdoa ketika mereka dengarkan tentang topik-topik tertentu, ada yang nyangkut di dalam hati mereka gitu ya. Nah, saya lebih cenderung bagikan itu. Saya tahu banyak firman, tapi maksudnya untuk ngajar, saya tahu bukan itu yang Tuhan mau saya katakan, tapi terus memberikan peringatan. Kalau orang sudah tergugah, orang sudah mengerti apa yang penting, ya, dia akan bergerak sendiri. Kenapa orang masih tetap di tempat, tidak pernah sama? Karena pikirannya itu masih tertutup. Ya, sama seperti ya dulu saya pernah katakan, orang-orang yang ngikut-ngikut yang salah itu loh, yang kan ada suka diajukan oleh Facebook ya, rekomendasi pertemanan gitu ya, yang kalau saya lihat ini adalah wajah-wajah yang tidak pernah diterangi oleh firman Tuhan, yang hanya mereka di apa ya, yang hatinya cuma diobok-obok dengan perasaan saja. Nah, makanya saya selalu katakan firman Tuhan. Kalau udah ketemu firman Tuhan, udah dengar suara Tuhan sendiri menerangi hati kita akan berlari. Ya, terus lakukan itu yang saya kerjakan. Setiap pagi saya berbahasa roh, saya merenungkan firman Tuhan dulu. Saya berkomunikasi sama Tuhan ya. Di akun pribadi saya katakan gimana supaya semakin dekat sama Tuhan. Selalu hamba Tuhan yang benar ya, orang yang melayani Tuhan, dia akan selalu arahkan orang yang dilayaninya kepada firman Tuhan. Bukan cuma bagi materi, kemudian gak selalu menekankan berulang-ulang untuk firman Tuhan. Ya, dari perjanjian lama juga ketika Musa dikatakan supaya mengajarkan firman Tuhan. Ya, itu yang paling hakiki. Baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan. Saya jadikan itu penghiburan, juga berdoa, berpuasa. Itulah kekuatan kita. Ya, saya berharap kita lebih sungguh-sungguh melakukannya, dan yang belum berpuasa, saya sudah katakan kan, secara perlahan banyak symptoms ya, gejala yang udah hilang dari tubuh saya gitu ya, yang benar-benar direparasi, di restore ketika berpuasa gitu ya, ketika diistirahatkan ya. Kemarin juga saya katakan sama kayak kita istirahat fisik kita, kalau kita istirahat kita segar kembali ya. Demikian juga organ-organ tubuh kita, itu baik untuk kesehatan kita juga. Lebih banyak di antara kita yang berpuasa ya. Kalau sekarang setelah tahu manfaat dari autophagy ya, autopagi itu, saya malah lebih pilih yang berdekatan, tapi itu kan dibuat jadwal karena kebanyakan kita bekerja ya, jadi mungkin nggak bisa berturut-turut berpuasanya gitu ya. Saya lebih pilih itu, jadi kayak besok itu baru makannya, minumnya itu besoknya lagi. Jadi kalau cuman satu hari kan cuman beberapa jam autopaginya. Nah, kalau saya tidur lagi tanpa makanan berarti tambah lagi 12 jam, dan itu sangat berguna bagi kesehatan saya gitu ya. Gak akan pusing. Yang penting kita gak tipikal orang mengasihani diri sendiri. Aduh, nanti aku pusing, nanti aku sakit, nanti aku lemah. Nah, itu kalau kayak gitu tuh udah gak bisa langsung lama. Tapi kalau udah dipahami manfaat puasa, bagaimana sel-sel yang hidup itu memakan sel-sel yang mati, kemudian memperbaiki regenerasi sel, kita akan semakin bersemangat gitu. Karena memang itu perlu. Ketika kita mengistirahatkan diri dari hal-hal yang menginikan daging kita, secara waktu pun kita lebih banyak bersekutu sama Tuhan gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan pada hari ini ya. Tetap bersemangat seperti yang saya katakan. Saya nggak bisa paksa orang untuk misalnya bangkit di pertemuan doa ya. Mungkin memang beberapa di antara kita ya ada yang kurang sehat seperti Bu Idam tadi katakan di waktu yang lalu. Tetapi kalau nggak ada kendala ya, dan kita tahu saya ini nggak bersemangat berdoa. Nah, ini sebetulnya gambaran daripada
kerohanian kita ya. Kemarin di waktu yang lalu ada Bu Eni Pratama juga ada kendala sarana saja gitu ya. Tapi kalau kita tahu ya, kita tahu waktunya berdoa bersama-sama seperti ini dan kita nggak berminat, itu sebetulnya masalahnya dengan persekutuan harian kita. Kalau orang nggak ada kendala hal-hal misalnya saran atau hal yang lain ya, nggak ada hambatan untuk datang, tapi dia nggak berminat gitu ya, pasti masalahnya adalah persekutuan pribadinya. Kalau persekutuan pribadinya dengan Tuhan baik-baik saja, sehat semuanya, lancar semuanya, itu pasti akan punya ketertarikan untuk bergabung di dalam doa bersama-sama gitu ya. Jadi orang-orang yang kalau belum bangkit, saya berpikir ya ngapain saya paksa, karena sama saya katakan tadi, kalau orang kalau dipaksa-paksa itu nggak akan bisa bertahan lama, dan Tuhan juga nggak suka dengan hati yang terpaksa. Hanya harus datang dengan kerinduan, dengan kemauan gitu ya. Dan kiranya kita sama-sama terus bangkit ya, bangkit terus dan kita bersama-sama di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan ya. Saya hanya bagikan konfirmasi untuk menegaskan kepada kita dengan apa yang waktu-waktu yang dibagikan oleh Brandon. Bahkan dia sudah ditunjukkan oleh Tuhan waktu di mana kita sekarang. Jadi time frame itu artinya kerangka waktu. Jadi kerangka waktu kalau dibuat dalam garis, kita itu benar-benar udah di penghujung. Jadi kita udah lewati, katakan ini kiri ya, ini ke kanan. Dari kiri ini udah terus dari zaman Adam sampai semuanya kelahiran Yesus, kemudian sampai sekarang kita udah benar-benar di ujung. Dan saya mau katakan kita berada di tahun-tahun yang tidak biasa. Dan kita para sahabat hanya bisa dapatkan itu kalau lakukan hal yang sama, masuk lebih dalam lagi ke dalam alam kerohanian. Akan tahu apa yang didapatkan Brandon itu akan klik, akan cocok, akan match dengan apa yang kita pahami ketika kita datang berdoa sama Tuhan gitu ya. Dan yang terakhir sebelum kita berdoa ya, saya nggak pernah lelah untuk bagikan pengajaran, karena saya tahu belum saya dengerin sih pengajarannya secara utuh, karena saya ikutin pujian penyembahannya ketika pujian penyembahan siang. Tapi yang saya tahu sama kerennya lah pengajaran Pastor Phillips tentang Roh Kudus gitu ya. Nanti saya bagikan lewat tim admin ya. Di situ ada panduan doa, karena bahkan di gereja tersebut pun gak selalu tiap minggu kan ya, untuk dipanggil altar call untuk baptisan Roh Kudus. Nah tapi kalau kita punya videonya dan kita punya kerinduan, kalau nggak salah dulu kan Pak Jos, Bu Alina, Bu Edith itu lewat video mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nah nanti didengarkan, kalau ada waktu disimpan, ketika berdoa ikuti. Kenapa sih saya begitu sering sekali berbicara tentang ini? Ya sama kayak Brandon. And I will talk something that really matters. Saya akan bicara yang benar-benar penting. Yang penting itu akan saya ulang-ulang. Karena saya ngerti, kalau saya nggak mengalami, tadi saya udah bilang, Brandon itu udah ngaku. Saya tuh kalau berdoa bahasa Inggris itu terbatas. Berapa lama sih? Dan Tuhan itu menunjukkan kepada dia ketika dia berbahasa roh. Nah saya pun kuat sampai sekarang. Itu saya banyak sekali berbahasa roh. Banyak sekali saya berdoa dalam roh. Nah supaya, karena saya tahu tidak mudahnya hari-hari ini, nah perlu ada namanya bahasa roh. Nah jadi kalau didengarkan pengajarannya ya, dapat semakin ngerti, selalu melibatkan diri dengan baptisan Roh Kudus ya, berdoa setiap kita malam kepada Roh Kudus supaya kita lebih mudah untuk menjalankan part kita gitu ya. Nah ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Dan kita akan masuk dalam doa ya. Saya akan doakan hari ini. Rasanya sih belum pernah berdoa untuk Bu Eni Pratama ya. Ya saya mau doa untuk Bu Eni Pratama malam hari ini. Siapa yang bertugas doa hari ini Pak Jos? Bu Gebat mendoakan Pak Ara ya. Oh ya, Bu Gebat mendoakan Pak Ara. Lalu lanjut nanti lanjut Bu
Eni Pratama berdoa untuk Kota Jambi. Lalu Bu Lucy Lucianti berdoa untuk video ya. Dengar aba-abanya, Bu Lucy berdoa untuk video. Bu Eni Pratiningsih, saya nanti akan mendoakan Bu Eni Pratama, Bu Eni Pratiningsih mendoakan Jambi, Bu Lucy mendoakan video. Ya, udah jelas semuanya? Jelas semuanya? Jelas ya tugasnya ya? Oke. Lalu ada yang mau minta dukungan doa? Ya, Siapa? Si Bu Rini. namanya dia ada di yang itu mungkin Ya, coba lebih keras lagi di sini kurang begitu jelas. Nanti yang doakan Bu Rini, Bu Walinang ya. Coba didengarkan. Sorry, guguknya ngegonggong, ada yang ngantar barang, ngantar pesanan telur tadi. saya lagi Pak ya. Bu Rini udah dijelas tadi pokok doanya? Belum. Coba diulangi Bu Rini, nanti Bu Idam. Siap, nanti Bu Rini diulangi lagi supaya Bu Walinang dengerin. Iya. Saudara sepupu saya namanya dia ada insulimpan di lehernya. Jelas ya? Jelas Bu Walinang? Bu Walinang jelas? Namanya siapa Bu? Rajel. Rajel. Aku. Halo Bu. Kedengaran aja. Gak kedengaran ya Bu Walinang? Iya, nama dia kurang jelas lah Bu. Oh, Lajen. Oh, Lajen. Oke, Lajen. Iya ya Bu. Oh ya, dia ada kinse limpa di lehernya. Baik Bu. Udah jelas ya Bu Walinang? Iya Pak, sudah Iya, jelas Pak. oke, puji Tuhan. Nah sekarang Bu Idam ya, Bu Idam mau didoakan. Nanti yang doain Bu Edit ya, silahkan didengerin. Oh saya ini Pak Bu Walinang, Bu Edit. Kemarin itu kan saya ada penyakit jantung sampai malam hari ini. Saya mau minta untuk Tuhan kuatkan saya, untuk minta kekuatan agar saya nggak gelisah, nggak takut apapun yang saya alami, penyakit jantung. Terus mata tadi barusan aja saya dari dokter mata, dibilangnya ada ketara. Jadi sampai hari ini, sampai sore ini, sampai malam ini saya belum mengambil keputusan apa saya dioperasi matanya atau tidak, karena ada juga rasa takut karena jantung itu. Jadi begitu. Oke ya. Pokok doanya jelas Bu Edit? Nah, terima kasih. Udah jelas Bu Edit? Baik. Jelas ya? Jelas. Ya, karena di sini juga suara Bu Idam terang. Ya, oke. Kalau gitu, saya yang giliran doa terakhir. Silakan Bu Gebat. Bu Gebat dulu yang berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai pertemuan doa kami pada saat hari ini. Dari awalnya hingga sampai akhirnya kami diberi kesempatan untuk bersekutu sama para sahabat kami, terlebih
dengan juru bahasa kami Pak Ta yang sentiasa mendukung kami dengan menguatkan iman kami, sentiasa membuat kami semakin hari semakin rindu melayani Tuhan. Dengan terus mendoakan antara satu sama lain, dan saya berdoa untuk keluarga Pak Ara, keluarga, bagi Pak Ara yang menjadi ketua keluarga agar dia diberi kesehatan dalam jiwanya, dalam kerjaannya, agar semuanya berhasil melimpah. Kalau ada di antara anak yang masih sakit akan disembuhkan, dan keluarga bapaknya agar dipulihkan juga dan memberkati dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Amin. Silakan Bu Eni Praptiningsih. Pelayanan ke orang. Amin. Banyak jiwa yang berbuat bagian Tuhan, berbuat dengan untuk Engkau. Semoga kasih belajar dengan berarti Tuhan kekuatan berkati berkati dengan pemimpin yang sendiri. Jemaah Tuhan itu adalah Tuhan berarti kami dapat karya dengan Tuhan dengan nama Yesus Kristus untuk berada. Amin. Silakan Bu Lucy. Mendekatkan diri di hadapan Tuhan, malas mereka mengajak kembali tugas bertemu yang Yesus. Terima kasih Tuhan, isi biar kami anak-anakmu berkata damai, kekuatan kesehatan berikan baginya, hikmat wahyu berikan baginya damai yang di pekerjaanmu. Bahkan kami semua Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Walina. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kali kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa buat saudara sepupu ibu ini yang bernama Destiny yang Kes Limbah. Kami berdoa sepakat berdoa Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak kesembuhan ya Bapak. Amin. Dan saya di waktu-waktu ini biarlah saudara sepupu ibu ini Tuhan tetap menaruh kepercayaannya kepada Engkau ya Tuhan. Dia lebih lagi sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh lagi berharap kepadamu Tuhan. Dan terima kasih Bapak, di doa kami yang sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Silakan Bu Edith. Kami bersatu bersama berdoa untuk Bu Idam. Bapak Syurga, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk mendoakan Bu Idam. Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Penyayang Tuhan. Engkau melihat keadaan Idam ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang dialaminya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan Bu Idam. Engkau ada selalu menyertai dia. Di saat dia sedang susah hati, di saat dia sedang gelisah ya Tuhan. Engkau tahu, dan Bu Idam kami percaya, dia percaya penuh kepadamu dan menyerahkan seluruh apa yang dialami ya Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia keberanian ya Tuhan, untuk terus percaya kepadamu, dan kesembuhan dia akan terima ya Tuhan. Amin. Pada jantungnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada buat Bu Idam. Haleluya. Supaya dia diberikan hati yang tenang, yang damai, sehingga dia dapat melalui apa yang dilaluinya saat itu pada mata kataraknya ya Tuhan. Supaya dia disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bu Idam dikuatkan, disembuhkan. Bilu-bilu Yesus, Bu Idam disembuhkan. Kami percaya. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan kami juga ya Tuhan sepakat berdoa untuk Bu Eni Gea Pratama ya Tuhan. Kami mau aminkan setiap doa ini, doa-doa kami semuanya didengar oleh Tuhan dan naik ke hadirat-Mu. Kami serahkan keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya roh takut akan Allah turun atas keluarga ini ya Tuhan. Khususnya untuk suami daripada Bu Eni Gea Pratama. Tuhan, supaya roh pengenalan akan Allah turun atas kehidupannya. Akan ada perubahan di dalam kehidupannya untuk semakin mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupannya. Kami berdoa supaya keluarga ini, Tuhan, kami perkatakan bahwa keselamatan terjadi atas jiwa seisi keluarga ini dalam nama Yesus. Roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah memenuhi hati mereka. Bahkan Tuhan, bukan cuma sampai di situ tetapi menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi komunitas di mana Bu Eni berada untuk keluarganya. Dan juga ya Tuhan, supaya hati mereka ini, terutama Bu Eni, terus berkobar-kobar ya Tuhan, dan menjadi penyambung lidah daripada pesan-pesan yang kami dapatkan di orang-orang sekeliling kami. Karena kami tahu, tanpa menganggap rendah kebanyakan orang, mereka juga walaupun masuk ke gereja, tetapi banyak yang tertidur secara rohani. Aku berdoa supaya Engkau pakai Bu Eni Gea Pratama terus bertumbuh semakin mengenal Engkau, bahkan ya Tuhan, kalau sampai saat ini belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya ke depan ya Tuhan Engkau bangkitkan kerinduan di dalam hatinya untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya pelayanannya lebih luar biasa lagi, karena ada kelimpahan daripada air yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya Tuhan. Pakai hidupnya dengan luar biasa di akhir-akhir zaman ini, dan berkati seluruh kehidupannya, kesehatannya. Aku berdoa untuk pekerjaannya, Tuhan berkati, dan penyediaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Biar dia juga terus membangkitkan imannya bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi orang yang ditebus oleh darah Yesus. Kami mau hidup di dalam iman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan hari ini. Ada 14 orang kami ya Tuhan yang datang dengan kerinduan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Titius yang mungkin karena satu dan lain hal nggak bisa bergabung. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau terus memberkati kehidupannya Tuhan. Secara keuangan Engkau adalah penyedia dalam kehidupan keluarga ini, supaya nanti Tuhan ketika Tuhan memberikan kelegaan, kerinduannya untuk bergabung bersama kami juga bisa terwujud ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan setiap orang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya hari ini tidak selesai persekutuan untuk 1 minggu, tapi setiap hari kami menjaga persekutuan ini, persekutuan yang lebih erat dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biar kami terus memandang Engkau, karena kami tahu bahwa kedatangan-Mu sudah sangat dekat.
Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya seperti yang Kau katakan, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Kami sangat yakin bahwa apa yang kami kerjakan pada malam hari ini tidak akan pernah berlalu begitu saja, tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi akan mau melihat buahnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, ke dalam tangan-Mu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami, seisi keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasih, keluarga besar kami. Kami berdoa supaya ada perlindungan yang khusus kepada mereka, karena kami berdoa syafaat buat mereka. Jagai mereka Tuhan, biar mereka bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Jauhkan daripada kami orang-orang yang jahat ya Tuhan. Biar kami terus ada dalam perlindungan-Mu, dalam kuasa tutup bungkus daripada kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, kalau mungkin ada dosa, ada hal yang tidak berkenan, yang bahkan kami tidak ketahui yang kami perbuat, kami berdoa Engkau menguduskan dan menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Dan ketika kami tidur, Engkau pulihkan kekuatan kami, segarkan jiwa kami kembali. Kami mengucap syukur untuk darah Yesus yang berkuasa menyucikan kami, bahkan menyucikan kami daripada segala kejahatan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Oke, satu lagi yang saya ketika berdoa tadi diingatkan ya, salah satu lagi yang didapatkan oleh Brandon adalah yang terbaru ini ya, yang tadi dikatakan murka Tuhan itu udah ditimbang dan udah diputuskan gitu ya, dan dia dapatkan kalau nggak di Jepang itu di Kanada akan ada gempa yang dahsyat di waktu yang akan datang. Bahkan dia lihat ada 50.000 jiwa yang akan menjadi korban. Dan sebelum dia bagikan itu, saya dapat mimpi ya. Ini saya bagikan untuk kita doakan ya, doakan Malaysia buat mereka yang di Malaysia, atau juga doakan Indonesia. Karena saya dapatkan mimpi dan itu begitu real, gempa terjadi di Jakarta, dan itu gempanya itu sangat jelas, itu nggak terjadi di malam hari, tapi di masa kerja. Dan saya lihat orang-orang yang bekerja, yang pakai pakaian rapi, pakaian kerja itu, jadi gedung itu terbelah dan orang-orang pada masuk ke dalam belahan, ke dalam reruntuhan gitu ya. Karena dia katakan kenapa? Karena Tuhan udah timbang. Jadi ada kejahatan, kejahatan seksual yang dilakukan oleh pengusaha, dan itu korbannya adalah anak-anak. Dan kalau kita yang di Indonesia lihat, bukankah ada tokoh-tokoh yang bahkan menjadikan korban anak-anak? Tuhan itu sayang semua anak-anak. Bahkan saya percaya juga anak-anak yang belum bisa memilih, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, sekalipun orang tua mereka nggak percaya Tuhan. Nah, jadi Tuhan sangat miris dengan keadaan itu gitu ya. Dan apa yang dapatkan gempa itu akan memicu ke berbagai negara. Nah, saya doakan juga untuk kota itu, dan juga terkhususnya orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Nah, saya bagikan ini dan kita uji, karena sebelum saya bagikan ini, sebelum Brandon dapatkan itu, saya dapatkan mimpi itu gitu ya. Dan kita berdoa supaya Tuhan lindungi orang-orang yang kita kasihi, dan Tuhan pakai ini untuk kebangunan rohani, karena kebanyakan goncangan itu dipakai untuk membangunkan gitu ya. Nah, kita lihat saja nanti. Yang jelas Brandon udah dapatkan tentang gempa yang sangat dahsyat di waktu-waktu yang akan datang, karena kejahatan manusia itu, dan dikatakan cawan murkanya itu udah penuh, dan ini nggak bisa dibatalin. Sampaikan ke Brandon gitu ya. Doakan kalau ada orang-orang yang kita kasihi ya, supaya Tuhan selamatkan mereka, Tuhan luputkan mereka gitu ya. Oke, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Ada yang mau bercerita? Berbagi? Oke, rasanya udah mau siap istirahat semuanya ya. Tetap semangat untuk kita yang 14 orang, termasuk pada diriku. Ya. Oke, selamat beristirahat untuk kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Jos. Ya. Selamat. Sahabat-sahabatku, selamat rehat.
Selamat rehat Bu Rini. Sayang semua.